Kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara berbalasan. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kita baca secara berbalasan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita daripada pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Silakan duduk. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bapak saudara-saudara, ada seorang misionaris dari Amerika melayani di pegunungan Himalaya. Tempat yang begitu indah, begitu subur. Kemudian di sana banyak suku-suku yang di bawah pemerintahan kepala suku. Pendeta Bruce datang untuk melayani. Kemudian berpikir, apa yang mau saya sampaikan untuk suku Himalaya ini? Suku di pegunungan Himalaya ini. Kemudian dia datang di hadapan banyak suku bangsa. Dia katakan, "Saudara-saudara, saya hamba Tuhan, Pendeta Bruce dari Amerika. Saya datang ke sini untuk mengasihi saudara, untuk melayani saudara. Ada yang mau kami sampaikan, bahwa ada satu pribadi yang memberikan kesehatan, kemakmuran di dalam kehidupan kita. Karena dia telah menebus, mengampuni, dan mengasihi kita." Saudara Bruce, kami sudah makmur di sini. Kami sudah berkelimpahan di sini. Lihat tuh. Tanah kami subur. Pertanian kami berhasil. Ternak kami berkeliaran di sini bebas. Tidak ada hambatan. Dan mereka beranak pinak. Jadi masyarakat kami, kepala suku kami hidup dalam kemakmuran. Udah, nggak perlu pribadi itu untuk kami. Apalagi
Apalagi mau kita sampaikan, kata pendeta Bruce kepada temannya. Sampaikan saja, Yesus itu membawa kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Oh ya, kalau kalian sudah makmur, sudah senang, sudah bahagia di sini, sudah kaya, saya menyampaikan berita bahwa pribadi itu akan memberikan kerukunan, ketentraman, dan kedamaian dalam kehidupan kita. Juga dalam keluarga kita. Karena dia telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Oh, saudara bro. Kami di sini hidup rukun dan damai. Masyarakat kami ada yang punya istri 4, 2, 3, anaknya 5, 10. Mereka enggak bertengkar. Hidup rukun, hidup damai. Tidak ada peperangan di sini. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau demikian kami tidak membutuhkan pribadi yang akan saudara sampaikan bagi kami. Karena kami sudah rukun. Sudah damai. Kemakmuran, mereka sudah makmur. Rukun, mereka sudah rukun. Harmoni. Oh ya, kalian sudah rukun, sudah makmur. Saya menyampaikan pribadi ini, dia adalah yang menebus dosa manusia, mengasihi manusia, dan mengasihi dunia. Dia yang telah mati, tapi dia yang bangkit dan dia hidup. Dia mati, dia bangkit. Bruce, biasa. Kalau orang mati, orang bangkit. Orang mati, orang bangkit. Itu sudah sering kami saksikan. Kepala suku kami di sini Sakti Mandraguna. Sakti. Dia mati, dia bangkit. Kemudian dia mati, dia bangkit lagi. Jadi hal melihat orang yang mati dan bangkit dalam kehidupan suku kami ini hal yang biasa. Karena kepala suku kami Sakti Mandraguna. Apalagi mau kita tawarkan? Kalau sudah biasa orang mati bangkit. Kemudian pendeta Bruce merenung sejenak. Kemudian Roh Kudus memberikan inspirasi, ilham pada dia. Tanyakan kepala sukunya itu sekarang di mana? Oh ya, katamu kepala sukumu tadi Sakti Mandraguna, kemudian dia bangkit, mati, dia bangkit, pernah dia mati lagi, dia bangkit lagi. Pertanyaan Anda sekarang, di mana kepala sukumu itu? Ya, kepala suku kami itu sudah mati. Dan sekarang dimakamkan di atas bukit sana. Nah, itu dia yang membedakan. Kalau kepala sukumu mati dan bangkit, mati dan bangkit, mati dan mati selamanya, dan ikut taruh di bukit sana, maka pribadi ini, Yesus adalah dia yang hidup, dia yang mati, dia yang bangkit, dan dia hidup kembali. Dan dia hidup kekal, bersemayam di surga, dan dia hadir dalam Roh Kudus. Nah, ini baru menarik. Kalau gitu, saya ingin belajar. Dan saya ingin mengenal siapa Yesus itu. Yang mati, dan bangkit, dan hidup untuk selamanya. Bapak saudara-saudara, hamba yang sejati. Beberapa kita renungkan hamba yang hamba sejati, hamba yang dimuliakan, hamba yang rela menyerahkan diri, hamba yang dimuliakan Allah, hamba yang setia sampai mati, dan hamba itu adalah hamba dia yang bangkit, dia yang hidup, dan kebangkitan sang hamba sejati itulah Yesus. Amin. Dikisahkan di sini dikatakan, Kristus telah diserahkan karena pelanggaran kita. Kristus dibangkitkan karena pembenaran kita. Juru selamat yang mati tidak dapat menyelamatkan siapapun. Kalau Yesus adalah Tuhan kita, tapi dia mati, tidak ada maknanya. Oh, dia itu hebat,
Dia itu terkenal. Dia itu maha kudus, maha suci, agung dan mulia. Berkuasa di surga dan di bumi. Dahsyat dan ajaib. Tapi dia mati. Gak ada maknanya. Gak ada artinya. Mengapa? Apa yang bisa diperbuat oleh orang yang mati? Dia hanya sebatas mayat, batu nisan, monumen, dan sejarah. Selebihnya tidak ada. Tapi karena Yesus bangkit, Yesus hidup, maka inilah bermakna. Sehingga inti keselamatan, inti kesaksian para murid-murid waktu itu, para rasul, para gereja mula-mula hanya satu. Yesus bangkit. Haleluya. Ya, tapi sayang, kebangkitan membuktikan bahwa Kristus memang benar seperti yang dinyatakannya, yaitu anak Allah sendiri. Tapi sayang, dia telah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan bangkit dalam kematian, tetapi mereka tidak menangkap maksud dari kebenaran itu. Buktinya apa? Lihatlah perempuan-perempuan datang pagi-pagi ke kubur. Di sana ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yakobus, ada Salome, ada Yohana. Untuk apa mereka ke kubur? Untuk melihat mayat. Untuk menemui kematian. Untuk merempah-rempahi mayat. Atau untuk membenarkan, melengkapi pemakaman yang belum sempurna. Oleh karena dilakukan secara buru-buru oleh Yusuf dan Nikodemus. Mereka sama sekali tidak mendengar dan tidak melihat Kristus yang hidup. Kristus yang bangkit. Kristus yang menang. Mereka tidak melihat janji Allah yang sudah disampaikan. Sehingga mereka gagal paham. Padahal kita dapat melihat urutan-urutan penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Kepada Maria Magdalena, kepada perempuan-perempuan yang lain, kepada Petrus, kepada 2 orang yang sedang berjalan ke Emmaus, kepada 10 orang muridnya, juga kepada Yohanes. Dikatakan hari masih gelap sekali. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yohana, Salome datang pagi-pagi. Karena ini serius. Tidak mudah untuk menjangkau kubur Yesus. Mereka diamat-amati dan kubur Yesus dijaga. Semua banyak mata-mata. Sehingga mereka harus melakukan pagi-pagi. Dan itu adalah sebuah keberanian. Tetapi setelah mereka sampai di sana, apa yang mereka dapatkan? Mereka melihat batu yang besar. Dan mereka melihat kubur. Pusat pergumulan bagi mereka adalah batu besar. Dan kubur yang dijaga ketat. Batu itu terlalu besar. Mana mungkin kita dapat menggesernya, menggulingkannya. Batu itulah pergumulannya. Batu itu terlalu besar di luar ambang kemampuan kita. Kita tidak mampu melakukannya. Kubur bagi orang dunia itu adalah ambang ketidakberdayaan. Kubur adalah simbol sesuatu yang terakhir dan kubur adalah simbol kematian. Sedangkan batu besar adalah gambaran bahwa sesuatu itu di luar kemampuan kita. Tidak ada lain. Mereka saling pandang, bagaimana kita berempat tidak mungkin dapat melakukannya. Tapi untung pada saat itu mereka tidak putus asa. Mereka tidak berhenti saling pandang. Dan mereka tidak menyerah
Kalau demikian, oke, kita maju lagi, dekat, semakin dekat. Dan tatkala mereka semakin dekat masuk pada pergumulannya itu, semakin dekat kepada batu itu, semakin dekat kepada kuburan itu, apa yang terjadi? Ternyata batu itu sudah bergeser. Malaikat Tuhan sudah kerjakan. Dan Tuhan sudah lakukan. Menggeser batu itu. Dan pada saat itulah, mereka menjumpai 3 peristiwa. Karena pada saat itu, mereka bertemu dengan malaikat Tuhan. Kamu mencari siapa? Mencari Yesus orang Nazaret yang dimakamkan di sini. Kamu salah. Yesus sudah bangkit. Mayat di sini, kuburan di sini, tapi orang yang bangkit tidak di sini. Dia telah mendahului kamu ke Galilea. Datanglah dan temuilah dia. Dan lebih pada itu, saudara-saudara, dikatakan Maria maka mendahului Yesus untuk menjumpai dia. Di sini saudara-saudara kita melihat Maria, Salome, Yohanes, dan lain yang sebagainya. Ingin mencintai Tuhan. Ingin mengasihi Tuhan Yesus, gurunya, Tuhannya. Tapi pada saat dia mau mengasihi, dihambat, terhalang oleh karena ada batu. Tidak berdaya. Yohana ingin menyatakan kebaikan hatinya untuk melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan bagi guru dan Tuhannya. Tapi terhambat batu. Dia pun angkat tangan. Sedangkan Salome, Yohana dan lain sebagainya mengingat persahabatan, persaudaraan dengan Yesus. Dia pun ingin melakukan sesuatu, tapi terhambat oleh batu. Batu itu terlalu besar, dan batu itu di luar kemampuan kita. Aku nggak bisa lakukan apa-apa. Tapi pada saat dia katakan aku tidak berdaya, di situ Tuhan kerjakan. Sehingga batu itu digeser. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya batu itu terlalu besar untuk kita. Itu di luar kemampuan kita. Batu-batu itu ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita mau mengasihi seseorang dengan sepenuh hati, tapi kita diperhadapkan sebuah batu, yaitu hati batu. Kita ingin melayani seseorang, ingin mengasihi seseorang, ingin membantu seseorang, ingin menolong seseorang, tetapi kita juga diperhadapkan kepada batu, yaitu kepala batu. Kita ingin melakukan pengorbanan, kesaksian, pelayanan, kesaksian, tapi kita juga dihampat oleh batu, yaitu keras seperti batu. Banyak batu-batu dalam kehidupan kita, yang kadangkala memang di luar kemampuan kita. Ya, batu itu keberadaannya dari jauh nampak terlalu besar, terlalu berat, terlalu kuat, terlalu kokoh, sulit, di luar kemampuan kita. Tapi makin sedekat, maka batu itu digeser oleh Tuhan sendiri. Inilah mujizat itu. Inilah kejutan itu. Tuhan yang telah melakukannya, malaikat Tuhan telah menggulingkannya. Bapak saudara-saudara, kalau demikian, siapa yang akan menemui mereka? Siapa yang akan datang kepada mereka? Dalam kondisi, dalam seperti itu, dari pihak murid-muridnya, tidak mungkin bertemu dengan Yesus. Tapi Yesus yang datang menemui mereka. Pergilah, aku akan menemui engkau di sana. Saya mengagumi Jokowi. Saya militan Jokowi. Saya pendukung Jokowi. Dan saya ingin bertemu dengan Jokowi. Saya ingin menghadap pada Jokowi. Kemudian saya datang ke istana.
saya pengikut Jokowi, saya penggemar Jokowi, saya pengikut militan Jokowi, saya pendukung Jokowi, saya masuk Islam. Siapa? Dari mana kamu? Pak Mapres, tangkap ini orang gila. Dan singkirkan. Pak, saya pendukung Jokowi. Saya pengagum gerak Jokowi. Saya siap mati untuk Jokowi. Presiden negeri dan bangsaku ini. Saya militan. Saya pengagum berat. Saya ingin bertemu dengan Jokowi. Tangkap Pak Mapres. Orang gila ini. Singkirkan. Saya kenal si Budidoyo. Saya akan bertemu dengan Budidoyo. Kalau itu yang dilakukan oleh Jokowi, maka Jokowi tinggal telepon itu gubernur Banten. Telepon wali kota. Telepon camat. Telepon RT RW. Telepon masyarakat. Jokowi mau datang bertemu dengan pendeta Syekh. Bisa nggak? Gubernur, siapkan jalan, saya mau ketemu dengan Syekh. Gubernur telepon wali kota telepon camat telepon lurah telepon RT RW, telepon masyarakat. Jokowi datang. Ketemu nggak dengan saya? Ketemu. Karena Jokowi yang datang pada saya. Bukan saya yang datang kepada Jokowi. Kalau saya yang datang kepada Jokowi, saya dianggap orang gila dan ancaman bagi Jokowi. Saya disingkirkan. Tapi karena Jokowi kenal saya, mau datang pada saya, dia bisa menemui saya. Jadi dalam iman Kristen kita melihat, bukan kita yang mencari Tuhan. Bukan murid-muridnya yang mencari Yesus. Tidak ada kemampuan bagi murid-muridnya. Tapi Yesus yang datang, Yesus yang menyapa, dan Yesus yang menemui mereka. Pergi ke sana, aku akan bertemu. Bapak saudara-saudara, manunggaling kawulo lan Gusti, manunggaling Gusti lan kawulo. Kalau menyatunya Tuhan dengan hamba, itu pasti bisa dilakukan. Tapi kalau menyatunya hamba dengan Tuhan, itu ya dan tidak. Mudah-mudahan, karena tidak ada jaminan. Tapi karena Tuhan yang datang kepada kita, itu pasti. Amin. Dan inilah iman Kristen. Maka perjumpaan, persekutuan dengan Tuhan dapat dilakukan dan dapat dialami secara pasti. Karena Tuhan yang datang kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya setelah mereka melihat, mereka mengalami, mereka mendengar, maka pada akhirnya Maria bertemu dengan Kristus secara pribadi. Kristus menyatakan dirinya kepada Maria, kepada perempuan-perempuan yang lain, murid-murid yang lain, dan mereka punya perasaan sukacita, senang, gembira, dan ada tugas, yaitu memberitakan kabar baik. Mendengarkan pesan memang berbeda dengan bertemu Allah yang bangkit secara pribadi. Mendengarkan, bertemu secara pribadi, ketika kita bertemu dengan Kristus, ada sesuatu yang harus kita bagikan. Kristus bangkit, Kristus hidup, Kristus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan dia akan datang menjemput kita. Sehingga firman Tuhan katakan, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala, demikianlah aku mengutus kamu ke tengah-tengah dunia. Kalau domba saja dicabik-cabik oleh serigala, apalagi anaknya. Gak ada kemampuannya, gak ada dayanya. Itu artinya gereja, saudara dan saya memang lemah. Saudara dan saya memang diperhadapkan kepada pergumulan-pergumulan, masalah-masalah, tantangan-tantangan, pencobaan-pencobaan. Kekuatannya bukan pada diri kita, tapi kekuatannya pada kehadiran daripada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Yesus yang telah bangkit,
Yesus telah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan dia datang di dalam Roh Kudus untuk menyertai kita. Itu firman Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan yang bangkit tidak menjanjikan saudara dan saya bebas dari pergumulan, air mata, onak dan duri. Tapi Tuhan menjanjikan kehadirannya untuk menyertai kita. Amin. Dan penyertaan Tuhan adalah kekal. Masa lalu, masa kini, dan masa depan, bahkan sampai dalam kekekalan. Itu sebabnya pengharapan orang Kristen, pengharapan orang percaya, pengharapan gereja melebihi daripada pengharapan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya Rasul Paulus, kalau memang hidup, kalau di dunia ini memang kita hanya untuk hidup, mari kita makan, pesta pora, selesai, mati. Tapi pengharapan kita bukan seperti itu. Pengharapan kita surga. Dan inilah yang dialami oleh para martir-martir Kristen. Mereka tidak beranjak imannya. Tidak beranjak sejengkal pun tatkala mereka dimasukkan ke gua singa. Tatkala mereka disiram oleh aspal yang mendidih. Tatkala mereka disuruh putar-putar danau sampai mati. Kalau kamu menyangka Yesus boleh bangkit. Tapi kalau kamu tetap percaya, silakan mati dalam danau. Mereka tidak beranjak dan tidak pergi atas api yang begitu menyala. Mereka tetap melangkah. Mengapa? Hai Kaisar, api ini memang akan memadamkan, membinasakan tubuh saya hitungan menit. Tapi pada saat itu saya akan ke surga dalam kemuliaan Tuhan. Tapi ketahui, Kaisar, ada api yang kekal, yang akan membakar dirimu kekal di neraka. Kalau demikian, silakan pilih. Oh, kalau iman orang Kristen, iman para martir, yang didasari karena uang, karena materi, karena kekuasaan politik, karena jabatan. Siapa yang berani menghadapi gua singa? Siapa yang berani menerima siraman aspal yang mendidih? Siapa yang berani masuk dalam api yang menyala? Kalau memang pengharapan itu adalah pengharapan yang semu. Dengan demikian, terbukalah orang yang menyaksikan para martir ini. Kalau memang pengharapan mereka hanya di dunia ini, tidak mungkin mereka melakukan itu. Itu dilakukan karena di dalamnya ada pengharapan yang pasti. Dan akhirnya banyak kekristenan bertumbuh. Karena darah martir adalah benih gereja. Semakin dibabat, semakin merambat. Kekristenan semakin dibabat, semakin merambat. Semakin dianiaya, semakin bertumbuh. Tapi kalau Kristen nggak ada penganiayaan, Eropa habis kekristenan. Tapi di mana negara-negara kekristenan dihambat, di situ kekristenan bertumbuh. Mengapa? Ini terjadi karena kepastian itu, pengharapan itu pasti. Pengharapan orang percaya melebihi dunia ini. Menembus langit biru. Di sana ada surga. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah,
bawa saya masuk sana. Amin. Itu iman Kristen. Surga menolak, pintu surga terbuka. Surga membinasakan, hidup kekal tersedia. Itu pengharapan yang pasti. Dan itu terjadi karena kebangkitan Yesus. Sehingga Paulus katakan, sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit dan bumi. Imam yang besar agung itu yang kita miliki itu mengerti kelemahan-kelemahan kita. Mengerti segala dosa-dosa kita. Merasakan dosa-dosa kita. Cuman dia tidak melakukan dosa. Itu sebabnya marilah kita menghampiri tata kasih karunia Allah untuk mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Karunia Allah tersedia bagi saudara dan saya. Dan karunia Allah cukup bagi kita. Persoalannya, apakah engkau mau menghampiri hadirat Allah untuk mendapatkannya? Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup. Yesus bukan saja yang tahu apa yang engkau alami, bahkan yang belum engkau alami, Yesus telah mengalami itu. Sehingga tatkala engkau datang kepada Dia, Dia tahu persis kelemahan-kelemahanmu. Dia tahu persis dosa-dosamu. Tahu persis akan kerinduan dan harapanmu. Dan Dia mau datang untuk saudara dan saya. Buka hati, terima anugerahnya. Kenapa? Karena Dia adalah anak Allah. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, sehingga kita punya hari esok. Sehingga kita berpengharapan pada Dia. Dialah anak Allah, Yesus namanya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Biarlah ini merupakan sekaligus pengakuan kita, sekaligus penempatan pengharapan kita, juga sekaligus tekad kita untuk hidup di dalam Dia. Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, sehingga kita punya pengharapan untuk hari esok. Hari esok tersedia bagi saudara dan saya. Hari esok merupakan hari kemenangan di dalam kemenangan Dia. Hari esok adalah hari kebangkitan bersama-sama dengan kebangkitannya. Semua dapat kita peroleh dalam anugerah Yesus yang bangkit. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup. Dia hidup. Ada hari esok. Karena Dia berjalan di depanmu dan menanti engkau. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dialah yang menyertai, memimpin dan membimbing hidupmu pada masa depan. Hari esok. Hari esok. Hari pengharapan dalam Yesus. Hidup saudara berarti karena saudara sudah ditebus. Hidup saudara berarti karena Yesus mati bagi saudara. Hidup saudara berarti karena Yesus bangkit bagi saudara.
Hidup saudara berarti karena Yesus menyediakan tempat bagi saudara. Hidup saudara berarti karena Yesus akan datang menjemput saudara agar di mana dia berada, kita juga boleh berada. Pengharapan pasti dalam dia. Dia pegang Hari esok hidup jadi berarti sebab dia hidup.